Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Resep Ilahi. Masih bersama dengan Dr. Sukima Rusli, Maha Kuasa Allah, yang selalu memberikan satu kewajiban kepada setiap hambanya. Instruksi ini harus kita dengarkan bersama, yakni adalah dengan bersabar, termasuk dengan kehadiran dari wabah penyakit infeksi, begitu ya, menular ini, yaitu adalah wabah pandemi yang sedang kita hadapi. Yang pertama, persiapan yang harus kita lakukan adalah bersabar. Nah, ada lagi nih 4 prinsip selanjutnya. Apalagi dokter, boleh dijelaskan? Yang kedua, boleh. Ya, asupan gizi halalan thayyiban. Baik. Ini kebutuhan manusia. Siapapun orangnya akan butuh. Konsep gizi halalan thayyiban atau konsep gizi halal dan baik bagi tubuh, ini jangan diabaikan. Apa maksudnya halal dan baik nih, dok? Halal adalah makanan atau minuman yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib artinya adalah yang baik untuk tubuh, mendatangkan manfaat dan maslahat bagi tubuh. Kalau ini ilmiahnya terlalu tinggi. Iya, ada 6 kan ilmu zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Air itu minuman. Ya, minuman. Itu mutlak untuk tubuh manusia. Nah, itu harus dapat sepanjang hari, ya. Gunanya jelas untuk tubuh kembang. Ya, untuk kinerja organ, untuk pengganti sel-sel tubuh yang rusak, untuk aktivitas, untuk berpikir, untuk sistem pertahanan tubuh, banyak sekali gizi halalan thayyiban. Nah, syarat yang terpenting adalah setiap mengkonsumsi makanan, perhatikan dulu makanan itu ada perintah Allah dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Abasa, ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Wahai manusia, kalau makan, perhatikan dulu apa yang akan dimakan. Ada 3 yang diperhatikan. Satu, makanan ini kebutuhan sesuai dengan kebutuhan selera. Iya, tidak cocok selera orang tidak makan. Yang kedua, kebutuhan perut. Ini indikasinya kekenyangan. Yang keempat, kebutuhan zat gizi. Ini yang penting. Orang yang penting 2 ini aja. Iya, betul. Sesuai selera. Yang kedua, kenyang. Perutnya. Nak gizi, dia lupa. Nah, inilah ya, secara ringkas ini yang kita sebutkan, ya, gizi halal dan thayyiban itu harus ada. Bagaimanapun wabah melanda, ditambah gizi-gizi yang penting untuk mencegah penyakit. Biasanya dalam bentuk suplemen vitamin, mineral, seperti yang dah disebut orang, ya. Nah, itu yang ketiga adalah itu aktivitas yang teratur. Kalau aktivitas yang bergerak semua komponen muskuloskeletal, alat-alat tubuh, itu namanya olahraga. Nah, ada sedikit ilmiahnya, olahraga itu harus ya 2 atau 3 kali seminggu. Kalau orang muda lamanya bisa 1-2 jam. Masya Allah. Bersifat dinamis dan aerobik. Artinya bergerak seluruh otot dan sendi dan tulang itu. Itu harus. Itu 2-3 kali dalam 1 minggu, ya? Iya, lamanya 1-2 jam. Tapi kalau udah lansia, ya 1 jam ke bawah. Berarti saya masuk lansia, dokter. Saya paling olahraga setengah jam, Masya Allah, sudah lelah. Ini untuk anak-anak muda, adalah berarti 1-2 jam. Menempuh kehidupan yang hati-hati, penuh perhitungan. Nah, ini penting. Jangan ceroboh, ya, sesuai dengan tuntunan. Nah, bagi orang Muslim, tuntunan itu jelas sekali. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita kerjakan, ya, kemana kita, itu harus sesuai dengan tuntunan dan dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Konsep hati-hati dan penuh perhitungan itu adalah konsep ittaqullah. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini konsepnya. Selanjutnya, Irma, adalah thaharah dengan sempurna. Nah, ini taharah ini artinya bersuci. Kita pernah bersebut, ya, membersihkan diri, ya, dari semua kotoran. Ya. Yang kedua, mensucikan diri, ya, dari semua hadas dan najis. Yang ketiga adalah mensterilkan, ya, dari seluruh mikroorganisme yang infeksius. Nah, itu konsep dari taharah. Nah, taharah dalam agama kita yang penting itu 2. Apa? Wudhu, mandi. Gampang kan? Wudhu 5 kali sehari. Mandi terserah, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Wudhu ini waktu infeksi menular yang menularnya melalui rongga hidung, ada yang perlu kita sebut. Kan wudhu itu rukunnya banyak ya. Coba, yang pertama adalah, kan biasanya orang cuci tangan. Betul. Setelah itu kumur-kumur. Ya. Setelah itu membilas hidung. Baru mencuci Wajah. muka. Ya. Nah, kumur-kumur tadi harus dibilas tenggorok. Betul. Membilas hidung harus dicuci bulu hidung. Ya. Nah, itu jangan dilupa. Baik. Kalau wabah, penyakit infeksi menular, yang menular melalui udara seperti droplet. Karena bagaimanapun droplet itu yang nyangkut di rongga hidung. Oke. Di bulu hidung, di selia, di mukosa namanya, dia nyangkut di sana. Tapi kalau harus dia dibasuh, artinya itu apakah bisa kemudian hilang atau bagaimana, dokter? Bagaimanapun mikroba atau mikroorganisme itu sudah dapat kesulitan. Ah. Masuk air dia bisa kebuang. Bisa. Ya, bisa. Kalau tinggal ya tinggal sedikit ya, tidak tinggal banyak itu artinya. Baik. Jadi memang membasuh itu memang satu upaya kita ya untuk. Ya. Jadi aktivitas atau kegiatan berwudu itu benar-benar dilaksanakan secara sempurna dan efektif. Ya, kumur-kumur benar-benar membilas sampai ke tenggorok. Ya. Mencuci hidung benar-benar membilas bulu hidung dan rongga hidung yang lain. ini penting. Itu tolah. Ya. Kalau mandi waktu wabah seperti corona ini, setiap jalan pulang dari luar itu harus mandi bersih. Karena menempel di semua badan Ya, gitu mandi ya. mandi sebenarnya. Kalau mandi besar itu kan juga ada aktivitas duduk di dalam. Iya, betul. Nah, toarah ini sangat penting. Itu untuk umat muslim. Baik, Ya. ini luar biasa sekali. Mulai dari sabar, mulai dari bagaimana kita memperhatikan nutrisi, olahraga juga. Jangan seperti saya nanti ya, usianya usia muda, tapi kekuatannya kayak lansia gitu ya. Jadi kita harus kuat ini. Dan kemudian juga kita harus memperhatikan yang paling penting lagi adalah toharoh. Dan sebenarnya kita sudah melakukan ini dalam keseharian kita, hanya saja mungkin kita harus terus memperbaiki dan meningkatkan lagi kesempurnaannya. Dan pemirsa, ya, benar. kita masih akan kembali lagi, tetap bersama dengan kami.